Ipo sama RRQ kita record dulu buat gamenya. Jadi kita akan lihat siapakah yang akan berhasil ya untuk bisa mengamankan match yang ke-7. Ada Denai mencoba untuk menjadi Hyper, ada Fastguard dengan memakai Badang, dan Dins dengan memakai Tigreal. Sementara kalau kita lihat dari tim lawannya, gelo guys, ada Adran pakai Franco. Franco nih bos. Ada Gwen juga diambil bersama dengan adanya Nathan ya, yang juga ada diamankan oleh seorang Fah. Lihat dua pick lain kini akan dilakukan oleh Aksander dan juga Kay ya, yang sepertinya terlebih dahulu akan melakukan sebuah band terlebih dahulu ya. Rasakan suara merdu dari penderitaan. Sang makhluk abadi memilihku untuk membasmi kejahatan yang mengacaukan dunia ini. Wah, Soyu sama Granger kayaknya emang langganan di band gak sih guys? Udah bang, katanya kalau udah dari saluran join, ditunggu ya teman-temannya. Nanti ada link kalau misalnya udah gratis. Aduh, sorry. Ya B, ini kamu last B. Tunjukkan permainan terbaik gak sih B? Bang, kamu cucunya Obito, mana ada cucunya Obito, Den? Hari-hari ya. Udah Hiruzen, cucunya Obito pula. Emang ada, guys? Habis ini ada kemungkinan aku usahain ada saluran ya. Semoga ya, guys. Bersamaku. Usahakan semoga habis ini ada dari saluran, guys. Ditunggu, teman-teman, ditunggu. Oke. Bamar cucunya Belerik dah anaknya Florin, buset. Coba tebak siapa detektif yang jenius. Kalian kenal banget guys Belerik sama Florin guys? Ya, jelas aku. Nah, pick terakhir sudah terjadi dan let's go. Kita akan coba lihat pertarungan yang kini akan dilakukan oleh kedua tim. Menurut kalian dengan draft pick yang sekarang tersusun, siapakah yang akan berhasil memenangkan gamenya untuk match yang sekarang guys? Udah ada Tigreal, terus juga ada Harit, Hayabusa, Lunox, Badang. Sementara Franco, Winifere, ada Nathan, ada Joy, ada Lilia ya. Oh ini Lilia jarang di pick sih guys, tapi akhirnya di pick ya teman-teman ya. Let's go. Welcome Children of Dawn. Adran masih terdiam, sementara Alexander kini harus ke arah tengah dengan Alpha yang kini harus bermain di bagian bawah dengan memakai Nathan dan Kars. Dia mencoba memakai Gwen, mencoba untuk membantu sepertinya agar bisa memudahkan Serangke untuk bisa mendapatkan Orange Glove-nya, tapi gangguan terjadi. Fastguard berhasilkah untuk bisa memberikan pressure dengan Bian yang mencoba untuk menunggu, bermain di arah burst, mencoba untuk memberikan kejutan. Onfa kini harus melakukan buy situation, berhadapan dengan seorang Biantok di match yang kali ini. Dins mulai melakukan rotasi, ini bermain ke arah top lane, mencoba untuk melakukan persiapan. Dorongan mungkin bisa dilakukan dengan Secret Hammer dan juga Implosion yang tentunya bisa untuk dilakukan. Dins masih terdiam. Di saat Fastguard pun juga akan mencoba membuka pukulannya. Sebuah dorongan tadi sempat terjadi. Kars masih cukup kuat. Nah, lompatan pun juga kini harus dilakukan langsung, memberikan intimidasi lebih karena sedang Fastguard yang kini harus mencoba untuk melakukan adaptasi. Platingan memang harus dijalankan secara perlahan. Dengan Adran yang juga kini akan kami coba untuk memberikan rotasi ke area bawah sana. Mungkin bisa memberikan rotasi yang cukup kuat untuk bisa memudahkan point kill diciptakan buat teman-teman dari tim RRQ. Dengan kini ada sebuah sambaran yang akankah terjadi ya, dengan point kill yang mungkin bisa didapatkan ke arah seorang Din. Satu Bosedo kill dari seorang Denai. First boltnya berhasil dilakukan langsung. Point kill pertama berhasil dibuat. Denai menjadi pemain yang cukupkah bisa membahayakan. Dengan rotasi yang juga kini seorang Denai akan mencoba untuk lakukan.
bermain ke arah top lane dan bersiap untuk bisa mengambil ke arah sebuah turtle pasukan dari tim RRQ. Warrior Boots-nya sudah berhasil diambil oleh seorang Aldran kali ini, mencoba mempersiapkan ke sebuah tarikan Arhook. Mungkin bisa cukup ready. Bisa Alexander pun juga masih melakukan platingan lagi. Onfa bermain di bagian bawah, bahkan mencoba untuk mengambil kesempatan untuk ke arah sebuah kelomang di sana. Dengan Kars yang kini akan mulai bersiap juga untuk bisa memberikan gangguan. Village recruitment-nya bisa menjadi sebuah senjata utama, tapi sayangnya sebuah Fishcrack pun juga berhasil untuk dilakukan. Dan double kill pun terjadi buat teman-teman Dark Mipos di game yang kali ini. Dan pengambilan turtle akankah cukup bisa dimanfaatkan dengan baik oleh teman-teman dari tim Mipos untuk match yang sekarang. Dan Bian bahkan berhasil memenangkan pertarungannya di area bawah sana. Pengambilan turtle-nya berhasil diamankan. Deny dengan satu retribution. Setelah sebuah hook dilakukan langsung oleh serang Aldran, mencoba mendapatkan seorang fast guard yang ternyata malah berhasil pula dengan bantuan satu buah flicker dan seorang Zephyros mendapatkan juga satu buah killing spree. Dengan mencoba untuk nekatkah, mencoba untuk mengejar lagi. Namun Kars pun kini juga sepertinya udah cukup kehilangan banyak tenaga ya. Mencoba untuk membuka vision aja dan mencoba untuk membantu sepertinya platingan untuk bisa dilakukan di area tengah. Dengan kini juga harus mencoba untuk mengcover sebuah area di bagian top lane sana. Rotasi akan jadi jalan salah satu yang akan dilakukan oleh seorang Kars di game kali ini. Masih mencoba untuk mengimbangi, namun Onfa yang tadi sudah berhasil ditumbangkan sebanyak satu kali harus bisa membuat dirinya pun lebih kuat lagi. Belum lagi dengan ada Aldran yang kini harus sumbang sebanyak 2 kali. Mencoba untuk mendapatkan cast space dengan satu buah turret yang mungkin bisa dihancurkan. Di area tengah sana Zephyros memberikan rotasi tambahan untuk bisa melakukan pertarungan. Sementara Kai yang kini sedang menunggu juga di arah bottom lane sana, mencoba untuk mempersiapkan sebuah serangan. Dengan penungguan yang terjadi, benar-benar nggak mau buru-buru sepertinya dari pergerakan seorang Kai. Lebih mencoba untuk meminimalisir sepertinya resiko-resiko yang mungkin bisa membahayakan ya buat teman-teman dari tim Epos. Belum lagi dengan kita lihat ada beberapa res buff yang juga kini bisa untuk dia dapatkan terlebih dahulu. Sementara Kars mulai menekan permainan dari seorang fast guard. Kini akankah kesulitan untuk bisa membuat dirinya melakukan sebuah pengambilan lagi ke arah pemain. Tadi udah cukup membantu sih dengan sebuah assist ya yang bisa untuk dia dapetin. Dengan kini ada beberapa rotasi lain yang juga terjadi. Alexander bermain ke arah tengah langsung mencari formasi lebih. Dengan serangan yang juga terjadi, mencoba untuk melukai serang Kars yang kira harus mencoba untuk kabur. Dan flickernya pun berhasil untuk dilakukan. Dan malah serang Deny menyambut sebuah manuver, yaitu adalah sebuah bayangan aja yang tadi dilukai oleh dirinya dan hilang sudah. Harapan untuk bisa melakukan pick up ke arah dirinya dengan rotasi yang juga kini harus dilakukan oleh teman-teman dari Mipos. Tapi mereka pun harus kehilangan momen dan Key mengambil ke arah sebuah turtle-nya untuk game yang kali ini. Mencoba untuk mengambil kesempatan juga ke arah sebuah Parpisat. Onfa pun juga berhasil mendapatkan satu pick off, berhasil membalas. Bahkan Fastguard pun juga mencoba dilukai. Meskipun gak mudah, memang cukup tebal dari serang Fastguard. Namun tatasnya terus juga sempat dilakukan langsung oleh serang Onfa. Mencoba untuk sepertinya memanaskan sebuah gamenya. Dengan Biantok yang kini harus bisa lebih baik juga dalam melakukan pertarungannya. Dengan rotasi yang juga kini Din sedang lakukan lagi. Adakah momen yang cukup baik untuk bisa langsung dilakukan di match yang kali ini? Alexander pun juga kini kembali ke arah tengah, melakukan penjagaan dengan Onfa yang juga kini mulai ikut dalam melakukan satu buat teamfight tambahan. Mencoba untuk mempersiapkan tentunya entropinya untuk bisa melakukan pengambilan ya. Dengan kita lihat satu entropi yang langsung terbuka dan serang Zephyros pun mencoba disambar. Point kill pun terjadi dengan ada serang Onfa yang juga akan berhasil untuk membuka sebuah double kill. Serang Dins pun masih bisa selamat dari sebuah pertarungan. Sementara di bagian bawah yang cukup kosong akan mencoba dimanfaatkan serang Bian, mencoba menghadirkan sebuah penghancuran turret untuk bisa dia dapatkan. Meskipun memang masih gagal terjadi dan masih dengan penungguan lagi pasukan dari tim Mipos. Tote harus lebih berhati-hati untuk game yang ada di match kali ini. Mau mamer akunku yang Hesperia dapat Parsha 2 kali drop pakai token doang. Kecewa bukannya di akun nih. Waduh, kenapa lagian spinnya di situ bejir? Dengan beberapa tembakan yang masih dilakukan oleh Onfa, Bian juga masih stay dalam permainan yang cukup stabil. Tapi kini cukup banyak darah yang harus berhasil untuk dikeluarkan.
Dengan Adrian juga kini akankah berhasil menarik untuk melakukan sebuah armhook. Denai ini juga harus mencoba untuk melakukan sebuah cover dengan Kars yang kembali berhasil memancing. Aldran nggak mencoba untuk melakukan sebuah armhook dan malah melakukan armhooknya karena serang Denai yang masih berhasil kabur. Serangan ini pun juga difokuskan karena bottom lane dengan harus mencoba untuk membuat serang Zephyrus pun kesulitan. Double kill from Onfa bersama dengan turret yang juga berhasil untuk dijebol di sana. Turret pun juga kini akan mencoba didapatkan di tangan dari serang Denai. Ia juga sepertinya harus mencoba berhati-hati dalam melakukan sebuah retribution karena serang Aldran yang tentunya sedang bersiap membuka Bloodihan untuk langsung memberikan pressure. Dengan teman-teman dari tim Mipos yang kini mencoba untuk dipukul mundur. Belum lagi dengan implosion dari serang Dins mencoba melakukan ke serang D yang ternyata masih berhasil untuk bisa dijangkau dengan satu point kill bersama dengan satu yang juga berhasil diambil di tangan dari serang K. Retributionnya begitu baik bersama dengan Purple yang juga akan berhasil dicuri. Serang Fastguard pun masih mencoba untuk menjaga, tapi lihat pengambilan Purple-nya malah berhasil diamankan oleh serang Kas di sana. Belum lagi terkena sebuah Electrifying Beast yang bisa membuat serang Fastguard pun harus mencoba untuk pulang. Namun serang Zephyrus disambut dengan sebuah tarikan. Berbagai tembakan yang juga berhasil untuk serangan Onfa lakukan. Bahkan double kill pun juga berhasil untuk didapatkan dan mencoba untuk selamat, tapi sayangnya masuk dalam sebuah target. Dan serang Fastguard di game kali, dan kita lihat juga pengambilan karakter turret di bagian tengah pun masih gagal terjadi. Bahkan serang Aldran kini haruskah berhasil ditumbangkan. Dikejar dengan perlahan, tapi serangan Ice pun bisa didapatkan. Serang Alexander mencoba untuk juga memberikan penyelamatan, memudahkan serang Aldran untuk mungkin bisa pulang. Sementara buffnya ini juga bakal di pressure, dan Denai nggak akan dengan sangat mudah ya untuk bisa mendapatkan sebuah buffnya di game yang kali ini tentunya. Jadi berharap malah nggak dikasih kepastian. Waduh, berharap sama yang nggak pasti itu memang nggak baik ya teman-teman ya. Apalagi berharap sama dia yang belum ada rasa. Waduh guys, cuak. Dengan persiapan lagi yang akan dilakukan untuk bisa melakukan sebuah team fight, siapakah yang akan jadi sebuah opsi utama untuk bisa diamankan di depan sana. Dan Kane juga kini akan mencoba untuk masuk ke bagian dalam, namun implosion pun juga terjadi. Dan bakal ada sebuah fixer Kane juga sempat dilakukan karena serang Kane yang kini akan berhasil terkena sebuah eliminasi. Dan pun mendapatkan pick off lagi dari serang Dins. Kini akan masih berhasil kabur sebuah hook dari serang Aldran, gagal dilakukan. Aldran, aduh kenapa nggak dilakuin ya? Kalau punya sebuah kesempatan buat melakukan sebuah armhook, di saat kini juga gagal untuk bisa kabur karena flickernya pun hilang begitu saja. Dan Alexander ini harus mencoba untuk menjaga sebuah area juga di bagian tengah. Lebih baik menjaga area daripada menjaga hubungan yang tentunya masih nggak pasti ya. Belum dengan satu buah Black Sus yang masih bisa untuk dilakukan. Mencoba selamat dari ancaman yang mungkin bisa membahayakan. Sementara pengambilan satu buah lead cylinder masih bisa diamankan kalau serang Onfa. Dengan setup yang juga kini sedang dilakukan oleh teman-teman dari Mipos untuk ada di area sana. Mencoba mendapatkan Kakaras Lord dengan Aldran yang kini masih terdiam. Apakah ada sebuah masalah? Guys, ini kalau Aldran AFK, kita inian ya, kita blokir atau guys? Apa guys? Namanya guys? Kalau AFK apa guys? Lupa aku bro. Kita ban. Ya Allah, Aldran jangan AFK dong. Oh, untungnya jalan ya. Untungnya beliau jalan guys. Kalau tidak jalan hari-hari guys. Dengan beberapa tembakan yang tadi sempat dilakukan, mencoba untuk mencari cara tentunya untuk bisa melakukan setup dengan cukup rapi, memudahkan pengambilan mungkin juga karakter pemain yang mungkin bisa didapatkan oleh pasukan dari teman-teman tim hierarki. Bisa zoning pun juga masih tersaji. Pasukan dari tim hierarki apakah berhasil untuk bisa mengambil Karolot yang kini dari top lane, dan Onfa mengambil dengan satu tembakannya. Entropy pun juga sempat dilakukan, mencoba untuk mengcover. Bahkan ada beberapa poin kill yang juga berhasil dia ciptakan. Bahkan triple kill pun juga berhasil untuk dibuat. Onfa mencari pemain yang sangat-sangat berbahaya dan kini mencoba untuk membuka satu kesempatan untuk bisa mendapatkan sebuah maniak Piantok. Kini harus sendirian dan harus menunggu untuk beberapa pemain pasukannya pun kembali respon, dan Kay masuk ke bagian dalam. Gagal bisa kabur dan terjebak di arah sebuah turret. Seorang Kars harus terkena eliminasi. Bahkan Onfa pun juga ditumbangkan meskipun akhirnya seorang Biantok pun juga kini diamankan. Dan bersamaan dengan itu ada seorang Aldran berhasil untuk melakukan penarikan, dan Bloodihan pun juga sempat terjadi. Tapi Alexander pun harus terkena sebuah moment of attack from seorang Dins yang juga kini akankah harus malah ada sebuah comeback yang mungkin
dilakukan untuk teman-teman dari tim EPOS yang berhasil sepertinya kini untuk menumbangkan beberapa pemain dari pasukan teman-teman tim RRQ di sana. Bahkan Aldran masih akan mencari kejar. Lihat masih ada serangkai, belum lagi dengan seorang Onfa yang kini udah kembali sebentar lagi ikut dalam pertarungan tentunya. Dengan beberapa tembakan yang juga harus dilakukan. Mengambil satu bares buff, mencoba untuk juga membuka kesempatan ke sang Fastguard yang kini sepertinya berhasil dikejar. Wakil dari serangkai yang ternyata berhasil dilakukan di game kali ini. Bang, aku yang kemarin kira-kira kapan mainnya kata Hazle. Hazle yang mana tuh? Yang mana Hazle? Dengan satu buah surprise yang juga harus terjadi karena sang Dena yang kini berhasil untuk bisa mendapatkan lagi kah ke arah pemain kali ini. Yang kemarin malam VIP kah? Dengan Wave Neon yang harus mencoba untuk di-plating lagi. Karena dilakukan oleh teman-teman dari tim RRQ. Dengan Lord yang juga kini akan mencoba untuk mereka ambil. Rotasi pun harus mereka lakukan. Mencoba untuk area bawah dengan harus mencoba untuk menjalankan lagi beberapa Wave Neon yang ada di sana. Dengan pasukan dari teman-teman tim EPOS yang kini lebih harus sepertinya bertahan ya. Kayaknya mereka harus juga nunggu sih buat kesempatan ngambil ke arah Lord yang berikutnya ya. Karena tentunya masih ada peluang ya buat bisa ngambil ke arah Lord yang berikutnya daripada mereka lebih coba untuk masifin buat pertarungannya. Dan itu yang ngebuat mereka mungkin malah harus kehilangan cukup banyak pemain dan harus kehilangan Lord juga buat game kali ini ya. Harus nunggu sih menurutku ya. Cuman kalau untuk nunggu memang peluangnya juga nggak terlalu besar. Karena ya Lordnya akan dengan mudah buat teman-teman dari tim RRQ setup ya. Apalagi dengan nggak ada pemain yang bisa ngelihat ya posisi dari pemain-pemain dari pasukan tim RRQ yang saat ini juga udah mulai mencoba untuk mengambil Lordnya dengan beberapa tembakan dari sang Onfa. Entropi bahkan sempat dilakukan juga mencoba waspadai tentunya dorongan atau mungkin momen dari pasukan teman tim EPOS yang kini juga bakal mencoba membuka satu bobol yang langsung dengan adanya serang Aldran dan Onfa mengambil ke arah Lord dengan satu tembakan dan mencoba untuk ke depan. Kita lihat siapa yang akan jadi sebuah opsi utama untuk bisa ditumbangkan di sana. Sebuah hook gagal untuk menyerang Zephyros yang kini masih mencoba untuk kabur. Sebuah resbah pun juga berhasil dicuri dengan kini mencoba membawa Lordnya langsung untuk ke bagian tengah. Ini akan terjadi akhir untuk pasukan dari tim EPOS di game yang kali dan tas-tas mulai dilakukan oleh beberapa pemain. Fastguard harus cari cara untuk bisa menahan karena gamenya, harus bisa membuka sebuah kesempatan agar masih ada game yang berlanjut buat teman-teman dari tim EPOS. Tapi apakah bisa dilakukan? Karena Lord pun mulai masuk bagian dalam. Belum lagi dengan beberapa pengancaran karakter yang mungkin bisa dilakukan. Dan Aldran melakukan sebuah tarikan. Di-follow dengan baik dengan satu violet recruitment. Dan beberapa pemain dari pasukan tim EPOS pun harus kehilangan pemain. Dan base-nya pun dihancurkan langsung sehingga pasukan dari teman-teman tim RRQ pun langsung mengambil ke arah gamenya di match kali ini. Dan harus membuat EPOS pun berhasil dikalahkan di game yang ke-7 guys. Wah, bisa free kah? Bisa. Join aja dari free kalau mau ikutan. Izin out nak mandi kata B. Thank you B, udah main. Thank you udah VIP juga ya B. Tunggu next VIP-nya lagi. Oke. Thank you teman-teman ya. Yang tadi udah main guys. Gacor sih guys. Cuman nggak nyangka guys, ternyata Aldran gacor juga ya. Mesot gak? Ada. Nathan siapa? Gacor katanya. Itu si Onfa guys. Z ya. Gacor emang dia ya. Salah satu member dari tim PIA 1101 ya. Coklatnya dilakukan oleh seorang Biantop dengan 3 silver dari Zephyros dan juga Dena ya. MVP didapatkan oleh serang Fastguard dengan silver juga harus terjadi ke arah serang Kars dengan 3 emas lain ya. Didapatkan oleh Kai, Aldran dan juga seorang Alexander. MVP-nya didapatkan oleh Onfa ya di tim yang menang dengan 22 poin kill dengan
Berbeda sekitar 5 pick off dari teman-teman tim Ipos ya, yang baru berhasil dapetin 17 pick off aja. Dan data-datanya kalian bisa cek aja guys. Mar, kenapa tuh? Pusing selain sama Bang Onfa katanya. 2 game, paling di game 8 sih terakhir itu. Paling 1 game dulu, misalkan. Aku ikut 3 game abis ini kata Iman. Iman siapa nih Iman? Kinska. Ini game 8 aku terakhir kayaknya. Oke ya, ini sasiknya kita akan coba lihat momen replay yang tadi berhasil terjadi dari pasukan teman-teman tim RRQ ya, yang berhasil untuk membuat kemenangannya dilakukan di game yang kali ini guys. Setim sama Bang Onfa keren wah katanya, mantap ya. Ini kita lihat momennya, gelo sih guys, pas momen ini sih udah sulit banget ya ternyata Ipos buat bisa nahan cara gamenya ya. Nesre.